Ya, sudah mulai rekaman. Oke, baik. Saya buka ya. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, baik. Ibu memperkenalkan diri ya. Nama saya Kak Sarwoja. Teman-teman bisa panggil saya Bram. Ini saya tulis ya nama saya. Yuda. Oke. Saya sebelumnya dari kedinasan. Saya dari Sekolah Tinggi Teman-teman ada yang pernah dengar sekolah STMK? Belum. Tapi kalau Institut Teknologi ada yang pernah dengar? ITS Surabaya ada yang pernah dengar? Belum pernah, Kak. Pernah. Saya sebelum di STMKG sempat kuliah dulu di ITS. Suaranya nabrak-nabrak ya? Maaf ya. Hamdan, halo. Hamdan, mute. Nah, sip. Nah, sip akhirnya ya. Oke, saya mulai share screen dulu ya. Saya pada malam hari ini dapat amanah dari kehapusan untuk mengajar adik-adik sekalian mengenai PK. Ya, walaupun saya dari kedinasan, bukan berarti saya nggak tahu tentang UTBK sama sekali, karena tadi saya bilang saya pernah kuliah di ITS lewat jalur UTBK. Jadi ya, bisa lah yang ngajar teman-teman sedikit. Apalagi nih modelnya katanya per materi kan. Oke, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Maaf. Wait. Susah ini. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Kak, sudah. Sudah, Kak. Oke. Oke, ini untuk teman-teman yang bisa on cam ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini saya mau share screen dulu. Share screen. Mau screenshot. Oke, untuk yang bisa silakan pose di depan kamera. Saya hitung 1, 2. Ya nggak apa-apa. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Ini buat absensi doang kok. Tapi kalau bisa ya bagus. Lagi 1, 2. Oke, saya rasa cukup ya. Kita mulai masuk materi. Saya besarin deh. Nah, jadi dalam pengetahuan kuantitatif itu, kalau di matematika SMA ya, itu seperti matematika minat gitu. Di teman-teman SMA masih ada nggak matematika wajib, matematika minat gitu? Kalau di kalian masih ada nggak? Masih. Ada, Kak. Masih. Kak. Ya. Wajib masih. Kalau peminatan tidak ada tingkat lanjut. Oh, ada tingkat lanjut malah ya kan. Nah, itu udahlah. Berarti kalian mungkin lebih pintar daripada saya ya. Karena saya dulu matematika cuma 2 deh. Cuma ada matematika wajib, matematika minat. Walaupun saya nggak minat, tapi namanya minat gitu. Jadi, kalau yang penalaran matematika itu masuknya ke matematika wajib. Tapi kalau yang pengetahuan kuantitatif masuknya ke matematika minat. Nah, menurut teman-teman lebih gampang yang wajib atau yang minat?
Wajib Kak. Terminal Kak. Dua-duanya Wajib, Kak. susah Kak. Berdua. Dua-duanya susah. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya prefer di PM sebetulnya, di penerapan matematika. Karena PM itu atau matematika wajib itu matematika yang enggak butuh rumus gitu loh, yang bisa dilogikain gitu. Tapi kalau PK kan saklek ya, ada rumusnya ya gitu. Tapi kalau saya disuruh mengajar, saya prefer PK. Kenapa? Karena kalau saya mengajari sesuatu yang bersifat logika gitu, saya bingung gitu loh gimana cara ngasih tahu ke teman-teman gitu kayak nah ini pokoknya caranya diginiin, dicoret aja di siniin gitu kan, mengutarakan ke teman-temannya bingung gitu ya. Tapi kalau pakai rumus kan ya udah ada terapnya gitu, jadi nggak susah lah bahasanya ya, karena nggak bisa dibantah gitu. Tapi kalau pakai logika kan, logika saya kadang beda dengan logika teman-teman, betul nggak? Iya Gitu. Kak. Betul. Betul. Oke, malam ini kita mulai dulu dari bab pertama dari PK, itu adalah tentang aljabar dan bilangan. Ini sesuatu yang teman-teman bahkan udah dengar dari zaman SMP ya. Kalau di saya tuh SMP tuh udah mulai belajar aljabar dan bilangan. Kalau bilangan malah dari SD, ya nggak sih? Jadi ini kita flashback dulu, kita throwback dulu, kita ingat-ingat lagi materi zaman dulu, zaman teman-teman SD SMP tuh aljabar dan bilangan. Oke, coba kita lihat. Aljabar dan bilangan terdiri dari bilangan dan pecahan. Ada bentuk akar, ada aljabar, atau udah dengar semua? Udah Kak, udah dengar semua. Udah. Paling cuma lupa-lupa aja gitu ya. Paling cuma lupa-lupa doang gitu ya. Iya, Kak. Iya Kak. Oke, sip. Saya next. Bilangan dan pecahan. Yang pertama, ada jenis-jenis bilangan. Pertama, bilangan asli. Kalau ada bilangan asli, berarti ada bilangan palsu ya. Enggak dong, enggak ada dong. Ya udah. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada 0, tidak ada minus. Oke? Bilangan asli itu tidak ada 0 dan tidak ada minus. 1 dan seterusnya aja. 1, 2, 3, 4 gitu. Apakah boleh desimal, Kak? Boleh. Boleh desimal. Kemudian, tapi jarang ya. Biasanya kalau di soal UTBK tuh nggak mencantumkan desimal dalam bilangan asli, itu nanti saya jelaskan seterusnya. Yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah tuh kalau kali ini dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sama. Ini minus nggak masuk. Jadi betul-betul dari 0, 1, 2, 3. 0 ini dianggap ini. Kalau di bilangan asli 0 nggak dianggap kayak kamu gitu ya. Tapi kalau bilangan cacah 0 dianggap. Terus nomor 3 bilangan bulat. Namanya bulat berarti nggak bisa pecahan dong. Kan kalau pecahan nggak bulat, bener nggak? Kayak 1,2 gitu, itu kan nggak bulat. 1,9 mendekati 2 tapi tetap 1 gitu loh. Namanya bilangan bulat nggak boleh desimal dong. Kalau asli sama cacah masih boleh desimal. 0,1 misalkan, 1,4 misalkan. Tapi kalau bilangan bulat nggak boleh teman-teman. Mutlak. Jadi 3 ya 3, 2 ya 2 gitu. Nggak boleh 2,5 gitu, nggak boleh. Dan ini boleh minus. Boleh minus, boleh 0 gitu ya. Sampai sini, sampai nomor 3 dulu, paham nggak kira-kira teman-teman? Paham. Ini saya reminder doang hitungannya ya. Saya hitungannya reminder doang di sini. Yang nomor 4 ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah segala bilangan yang masuk akal. Perlu saya contohin? Nggak perlu lah ya. Teman-teman pasti tahu kayak 1, 2, 3, 4 ya, yang masuk akal lah. Apapun angka yang kalau masuk akal itu rasional gitu loh. Terus nomor 5, kebalikannya, bilangan irasional atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan. Contohnya apa? Contohnya paling gampang itu yaitu perasaannya kamu ke kerasnya kamu kan nggak bisa dinyatakan, ya nggak? Waduh. Iya, Kak. Oke. Bercanda ya. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan. Contoh paling sederhana dan kalian sering dengar, pi. Pi yang di lingkaran itu loh. Rumusnya lingkaran kan pi r kuadrat kan. Coba deh saya tanya sama teman-teman, pi itu berapa sih? 22/7. Oke, 22/7 atau 3,14. Tapi teman-teman tahu nggak kalau
nilai desimal dari pi itu tuh bukan cuma 3,14 doang loh, tapi 3,14 sekian 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 terus panjang gitu. Nggak ada ujungnya. Coba teman-teman cek pakai kalkulator kalau nggak percaya. 22 dibagi 7 berapa? Nggak ada habisnya pasti. Atau enggak bilangan kayak akar 2. No. Kalau akar 4 kan 2. Kalau akar 2 berapa? Nggak bisa kan? Nah itu yang dimaksud bilangan irasional tuh yang seperti itu gitu, yang nggak ada Nggak ujungnya, bisa. yang tidak bisa dinyatakan gitu kan, kayak Banyak banget, cuma bisa Kak. kenapa? Maaf? Yang akar 2-nya banyak banget nih jadinya. Betul. Jadi sesuatu yang kayak gitu-gitu loh, yang dimaksud irasional tuh yang seperti itu, yang ya nggak bisa jelas lah gitu. Misalnya akar 2 berapa sih gitu, coba saya mau satu angka pasti itu bisa nggak bisa, karena emang nggak irasional gitu. Ada satu lagi bilangan yang termasuk bilangan irasional, yaitu bilangan imajiner. Tapi kalau bilangan imajiner itu skalanya untuk kuliah ya teman-teman. Itu teman-teman kalau udah jadi mahasiswa, kalau misalnya kayak saya nih masuk ITS, saya dulu ITS jurusan fisika, itu belajar tentang imajiner, jadi belajar tentang kuantum. Kuantum itu kan membayangkan sesuatu yang nggak bisa dijamah pakai logika gitu loh, kayak black hole, kayak lubang cacing gitu-gitu loh. Atau enggak bagaimana menyatakan ada suatu objek yang bisa berada di dua tempat sekaligus. Ada di kuantum kayak gitu. Itu kan imajiner. Atau enggak misal teman-teman masuk jurusan matematika, masuk jurusan yang bersifat hitung-hitungan, itu tuh pasti bilangan imajiner ada. Tapi kalau masuknya ke biologi nggak ada ya, nggak bisa. Imajiner di biologi nggak bisa. Semuanya nyata gitu. Kalau masuk teknik sipil nggak bisa, teknik sipil nggak bisa imajiner, makanya teknik sipil pasti musuhan sama arsitek, karena arsitek kan imajinernya kan kelewatan gitu loh. Tapi the point is bilangan imajiner masuk ke bilangan irasional, nggak logis gitu loh, kayak misalnya akar -1 kan nggak bisa, kalau nggak -0 kan nggak bisa, kan 0 itu kan netral, tidak positif tidak negatif gitu. Kemudian nomor 6 bilangan real, semua bilangan. Pokoknya dari 1 sampai 5 itu dirangkum dalam satu bilangan real. Oh, sorry, bilangan imajiner tidak masuk dalam bilangan irasional, sorry, saya ralat. Jadi dari 1 sampai 5 itu masuk ke dalam bilangan real, tapi kalau tidak masuk bilangan real itu masuknya bilangan imajiner. Tapi sekali lagi teman-teman nggak usah khawatir, karena sesuatu yang bersifat imajiner itu selain hubunganmu sama pasanganmu, itu juga di matematika UTBK tuh nggak ada gitu. Oke, sampai sini clear? Berarti Clear ya. Walaupun saya agak nyindir nggak apa-apa ya. Clear, Jadi clear. dari nomor 1 sampai 5 itu masuk bilangan real. Kalau bilangan imajiner ya itu hubunganmu sama pasanganmu tuh imajiner gitu kan. Tapi di UTBK matematika juga nggak ada. Sorry. Oke, sudah selesai di bilangan. Nggak ada pertanyaan kan? Kita masuk pecahan bisa ya? Kak mau izin bertanya. Oh ya silakan. Kalau semisalnya Bisa. kayak 9 itu kan kayak tidak terdefinisi. Nah, itu tuh masuknya ke bilangan apa? Sorry, nggak dengar 9 apa? Kalau semisalnya 1/0 atau 9/0 itu dia tidak terdefinisi, masuknya ke, kalau misalnya bilangan yang tidak terdefinisi itu masuknya ke bilangan apa? Masuknya ke imajiner. Oh iya Kak, terima kasih. Sama kayak saya nanya, akar dari -1 berapa? Nggak bisa kan? Kan sama tuh, 1 dibagi 0 kenapa nggak bisa? Karena ketika bilangan real dibagi dengan nggak ada, itu kita jadi paradoks itu loh. Bakal jadi 0 atau bakal jadi tetap 1 gitu. Kayak misal nih, saya kasih analogi gampang. Teman-teman bisa bayangin teman-teman punya 2 buah apel gitu nggak? Masing-masing nih megang 2 buah apel. Terus kalian ngasih ke saya 1, kalian megang 1. Berarti kan 2 dibagi 2. Berarti kan kita berdua sama-sama megang 1 kan. Nah, definisi pembagian tuh gitu. 2 dibagi 2, berarti ada 2 apel dibagi 2 orang. Nah, berarti masing-masing megang berapa? 1 dong, saya dapat 1, kamu dapat 1, kan gitu. Tapi gimana kalau caranya gini, kamu punya 2 buah apel, terus dibagi ke 0, jadi kamu nggak dapat, saya juga nggak dapat, paradoks jadinya. Itu apelnya jadi punya siapa?
Ada yang bisa jawab nggak? Itu apelnya jadi punya saya apa jadi punya kalian? Kan dibagi ke 0. Kalau dibagi ke 1 jadi punya kalian. Ya nggak? Kalau 2 apel itu dibagi 1 berarti dimakan sama kamu sendiri. Apelnya dua-duanya punya kamu. Kalau dibagi 0 gimana? Nggak ada yang memiliki apel itu gitu loh. Terus tapi kan harus dinyatakan itu apel jadi punyanya siapa? Isi dari kenapa disebutnya tadi apa kamu bilang 1 dibagi 0 jadinya tidak terdefinisi, ya karena nggak tahu gitu loh, itu apel itu jadinya punya siapa, dibuang kah, seandainya dibuang pun kan harusnya jadi 0 kan, karena tidak berpemilikan, tapi nyatanya apel itu wujudnya tetap ada gitu loh. Makanya itu karena saya udah kuliah ya, jadi saya pernah dikasih tahu sama dosen saya kenapa 1 dibagi 0 jadi terdefinisi, karena jadi paradoks kayak gitu. Sampai sini jelas mungkin teman-teman yang lain juga. Jelas Kak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Kita next ya ke pecahan ya. Kalau pecahan mah kayaknya teman-teman dari SD juga udah sering dapat ya, kayak jenis-jenis pecahan. Pertama ada pecahan biasa yaitu 3/5, 1/2, apalagi 4/2 misalnya. Pokoknya ya pecahan pada umumnya lah gitu ya. Yang kedua pecahan campuran. Ini juga teman-teman pasti udah sering baca kayak 2/1/4. Teman-teman tahu kan gimana ceritanya ini bisa jadi 9/4? Tahu, Kak. Tahu Gimana Kak. caranya? Gimana caranya coba yang tahu itu? 4 2 dikali kali 2 tambah tambah 2 1. kali 2 ditambah 1. Per 4 gitu ya. Oke, great. Pintar-pintar semua nih murid-murid Rubella. Kemudian ada pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu 0,25 jadi 1/4. Apakah harus 0,25? Nggak harus. 0,2 bisa. Kalau 0,2 jadinya berapa? 1/5. 1/5. Oke, good. Kemudian yang terakhir ada pecahan persen, 25%, 50%, dan seterusnya. Ini kebetulan sama ya, maaf ya. Saya bikin contoh nggak sengaja sama. Kok sama-sama 25%? Ya udah kelanjur kan ya. Ya udah. Oke, kayaknya pecahan lebih simpel daripada bilangan ya. Ada yang mau ditanyain mungkin? Kayaknya enggak deh. Atau ada? Cukup, Kak. Cukup, Lanjut, oke. Kak. Lanjut. Kemudian ada bentuk akar. Oke, ini mah juga sama ya, sesuatu yang teman-teman udah sering dengar dari SMP mungkin. Sifat-sifat akar. Nih, kalau akarnya jadi 1, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B dipecah gitu loh. Atau enggak sebaliknya juga bisa. Akar A dikali akar B juga bisa jadi akar besar di dalamnya A kali B gitu. Untuk pembagian juga sama. Akar A plus B sama dengan akar A per akar B. Sebaliknya pun sama. Terus ini akar A dikuadratin jadi A doang. Ya benar gitu kan. Sorry. Terus kalau nomor 4 nih. Akar tapi A-nya dikuadratin gitu. Nah ini bakal jadi mutlak A gitu. Karena kan hasil dari akar harus apa teman-teman? Harus positif. Positif. Kan nggak bisa dong akar 4 jadi -2. Tapi kalau -2 bisa jadi 4 gitu. Kalau hasil akar nggak bisa negatif. Ya andai bisa pun susah lah, nggak umum lah, apa sesuatu yang tidak umum gitu. Kalau umumnya ya kita kalau nanya akar 4 berapa? 2 kan, kita nggak bakal bilang -2 kan. Tuh. Di sini ada contohnya menyederhanakan bentuk akar sama merasionalkan penyebut. Nah, ini teman-teman gak usah khawatir ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang merasa ketinggalan atau bagaimana, nanti saya kirim kok materinya di grup, oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf. Dan ini saya yakin teman-teman pasti sebel, karena saya juga dulu sebel pertama kali ada huruf dalam angka. Itu maksudnya gimana coba ya kan? Untuk menggantikan bilangan yang belum diketahui. Contohnya 3x tambah 2y dikurangi 5, itu misal ya. Koefisiennya itu angka yang punya variabel. Misalnya kayak di sini kan ada 3x berarti koefisiennya 3 sama ini 2y berarti 2. Berarti koefisien di sini 3 sama 2 gitu ya.
Terus variabel atau hurufnya, yaitu ya tadi, huruf tadi, X sama Y itu variabel. Kemudian selain itu ada juga namanya konstanta, bilangan tanpa variabel. Di sini adalah -5 gitu. Jadi dalam aljabar tuh tidak ada yang namanya nggak ada yang namanya tanda penjumlahan atau tanda pengurangan. Adanya ya ini plus 3x plus 2y sama -5 gitu. Jadi kalian jangan ngira ini 3, 2 sama 5. Enggak, ini 3, 2 sama -5 angkanya. Gitu, teman-teman. Ada yang baru tahu konsep ini? Atau udah tahu sebelumnya dikasih tahu sama guru SMA-nya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Beresit. Kak. Oke, sekarang masuk ke operasi pada aljabar. Ini juga mungkin teman-teman udah paham bahwa hanya bisa untuk suku sejenis. Yang 3x ditambah 5x bisa, 4a dikurangi 2a bisa. Tapi kan nggak bisa. 3x dikurangi 2a kan nggak bisa, karena nggak sejenis gitu. Kemudian untuk perkalian, ya kita bisa pakai sifat distributif atau substitusi. Gimana gampangnya teman-teman? Pembagian ya jadi begini, yang tadinya 6x kuadrat dibagi 3x, 6 bagi 3 jadi 2, x kuadrat dibagi x jadi x. Tapi kalau ini 6x dibagi 3x jadinya ya 2 aja, karena x-nya kan sama-sama dicoret gitu ya. Kemudian pangkat 2 bentuk aljabar, ini rumus yang ya udah sering keluar lah ya, kayaknya teman-teman juga hafal gitu kan. Oke, sampai sini dulu aljabar bagian terakhir, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ada, Kak. Udah, Kak. Kenapa kalian lebih bingung sama bilangan daripada yang lebih lain-lain gitu loh? Kayak yang pecahan ngerti, aljabar ngerti, giliran bilangan tadi bingung. Bukannya paling gampang bilangan ya harusnya. Oke. Sekedar bertanya. Oh gitu. Oke, masuk ke bab berikutnya, dan ini bagi bab terakhir ya. KPK dan FPB, tapi saya malah bikinnya FPB duluan. Oke, sorry ya teman-teman. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan adalah bilangan terbesar yang membagi habis keduanya. Contoh, FPB dari 12 dan 18. Kita faktorkan dulu 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maksudnya kan ini 1 dikali 12, 12. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 4, 12. Balik, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Gitu ya maksudnya ya. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18 sama 1 kali 18, 2 dikali 9, 3 kali 6, dan muter lagi 6 kali 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari nih. Di sini mana nih angka yang sama nih kira-kira teman-teman? 1, 1. Sama kan? 2, 2. 3, 3. 6, 6. Nah, di antara 4 angka tersebut yang sama-sama tadi, yang paling besar mana? 6, Kak. Nah, ini berapa? 6, PP-nya 6. Oke, gitu cara ngerjainnya. Ini termasuknya cara cepat ya, teman-teman. Saya nggak mau pakai cara pakai pohon atau pakai pagar gitu, karena untuk ukuran UTBK tuh kelamaan, sumpah. Karena nanti angkanya tuh gini, FPB dari 128 dan 133 berapa? Oh, kan pusing gitu kan kalian kalau harus ngitung satu-satu, yang mending saya giniin aja gitu. Biar cepat aja gitu. Kemudian yang kedua, KPK. KPK adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Misal, kelipatan dari 6 dan 8. Ini saya bikin nih, 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Yang 8, 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari angka yang sama lagi nih. Kita cari angka yang sama. Oh, ini ada 24 sama 24. Apakah kemungkinan di belakang sini bakal ada angka yang sama? Iya, 48. Ya enggak? Karena kan 6 kali 8, 48. 8 dikali 6 pun 48. Ini juga sama. Tapi kan kita pilih yang terkecil. Yang terkecil berapa? Oh, 24. Ya udah, berarti KPK-nya 24 gitu. Sampai sini nyambung sama konsep yang saya ajarin? Nyambung. Nyambung. Nyambung, Kak.
habis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Oke. Oke, take a breath dulu, napas dulu. Untuk teman-teman juga untuk saya, karena saya dari tadi ngoceh gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau minum atau mau apa dulu, nggak apa-apa, sambil saya carikan latihan soalnya, oke? Baik, Oke, Kak. Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Ini belum selesai ya, cuma istirahat ya. Iya, Kak. Berapa menit istirahatnya, Kak? Sampai ketemu soal. Oke, apa istirahatnya cukup? Cukup, Kak. Cukup. Cukup, Kak. Sudah, Kak. Cukup, cukup. Oke, teman-teman yang bisa on cam lagi, tolong on cam ya. Kita screenshot lagi. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa ya. Hitungan dari saya, biar lebih jelas, lebih efektif ya dari tadi. Ya. Satu, dua. Lagi hitung. Satu, dua. Oke, mantap. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan terkait materi saya tadi, kita mulai dari latihan soal, nggak apa-apa ya? Boleh, Kak. Boleh. Saya izin off cam karena biar nggak tabrakan. Bentar. Aduh. Nah, ketemu. Nah, sip. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Karena tadi kita mulainya masih di bagian ya kayak bilangan, aljabar gitu, kita mulai dari nomor 1 dulu ya, kayak fungsi kuadrat. Ini kan masih nyambung sama tadi yang aljabar. Kalau tipe soalnya gini, teman-teman kira-kira bisa nggak nih? Sebuah kurva parabolik mempunyai fungsi ini. Bentar dulu. Bukan ya? Oh, sorry. Lebih ke, aduh. Nah, lebih ke nomor 6 ya teman-teman ya. Kalau tadi kayaknya masih apa? Hubungannya sama garis ya. Nomor 6, nomor 6. Nomor 6, teman-teman kira-kira bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa ya. Butuh waktu berapa jam nih kira-kira? Oh, jam.
Berapa maunya? 1 menit cukup. Saya timer nih. 5 menit. 1 menit apa 2 menit? 2 1 menit. menit berani? 2 menit. Dua. Oke, saya timer beneran ya, serius nih. Saya timer. Oke, saya hitung dari sini 3, 2, 1. Sialan. Ada kendala jaringan. Iya, betul nomor 6. Sorry ya, tadi kendala jaringan ya. Tadi, kan lagi. Jawabannya yang C ya, Kak? Aduh, jangan di-spill dulu dong. Jangan di-spill dulu dong. Nanti kalau waktunya habis baru ya, teman-teman balapan angkat tangan. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak gimana caranya bikin papan tulis di sini? Oke, Kak Nur Haslinda, boleh dijelasin dulu ke teman-teman? Tadi kan udah nembak tuh jawabannya C tuh. Nah, gimana caranya kamu dapat itu jawabannya C? Izin Bisa nggak jawab ya, Kak? pakai papan tulis gitu? Aduh, lagi nggak bisa lagi, Kak. Linda pakai handphone. Oh lah, malah Kurang. bagus pakai handphone kan tinggal diputer, liatin apa namanya? Liatin tulisannya Kak Linda. Oh, iya, iya, iya. Tapi berantakan loh. Nggak apa-apa. Nah, tunggu. Nah, Cek, Kak, ini saya jawabannya. sematkan nih, biar Oke. teman-teman lihat. Oke. Nah, kan itu A per B itu kan tadi kan sama dengan 2. Linda buat itu A-nya 4 per B-nya itu 2. Jadi 4 bagi 2 itu kan 2. Terus itu kan ditanya 4B per A. Itu Linda masukin aja 4 kali 2 per 4. Itu 4 kali 2 kan 8. Per 4, 8 bagi 4 kan itu jadinya hasilnya 2. Makanya jawabannya C. Oke, good. Sebentar, saya sambil ngambil itu juga. Udah, jangan angkat tangan terus. Saya Oh iya. tutup dulu. Sip. Sip. Saya join pakai HP ya, biar double device gitu. Sama kok, cuma buat ngerekam dong. Nah, aduh. Hmm, tadi adik-adik pakai HP jadi agak susah. Kalau Linda pakai HP juga pasti tadi susah kan?
Iya, Iya, Kak. iya, Kak. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Sudah. Kak. Oh, saya posisikan dulu yang benar ya. Tadi caranya Kak Linda udah bagus. Cuman kalau saya kasih cara lebih gampangnya, mau dong? Ya enggak? Mau dong, Kak. Mau, Kak. Oke. Yes, mudah-mudahan kelihatan ya. Belum itu. Iya emang belum. Nanti saya jelasin. Kelihatan sekarang? Kelihatan, Iya, Kak. Kak. Oke, di sini A per B kan sama dengan Kak 2. Wira, Kak Iya, Wira, dalam. ini haposan. Itu Kak Wira pakai 2 device ya. Yang device Iya. satunya volumenya dikecilin biar nggak tabrakan Oke. suaranya. Device laptopnya aja yang terserah mau HP-nya atau laptopnya dikecilin suaranya. Coba ngomong lagi. Halo? Oke, mantap. Dari tadi mentinya nggak ada yang berani ngomong nih kayaknya nih. Tadi suaranya berdetuk-detuk gitu. Thank you Oh, ya. sorry. Oke, aman. Sorry kehabisan. Oke, saya lanjut ya. Kenapa teman-teman nggak bilang kalau suaranya gemuk? A per B sama dengan 2. Nah, ini kan B-nya bisa naik, teman-teman. A sama dengan 2B. Gitu. Oke. Terus masuk ke soal. 4B dibagi A sama dengan berapa? Kan gitu. Ya udah, tinggal masuk aja ke sistem tadi. 4B dibagi dengan, tadi kan A sama dengan 2B. Masuk, A-nya diganti dengan 2B. B sama B kita coret, 4 sama 2 kita coret, 1, 2 sama dengan 2. Gitu. Jadi kita nggak perlu pakai permisalan, nggak perlu dibikin tadi A sama B sama dengan 2, berarti A-nya 4, B-nya 2 gitu kan. Nah, ini nggak usah pakai permisalan, langsung aja kayak gini bisa. Oke, sampai sini jelas kira-kira? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Saya lepas pinnya dulu. Oke, kita cari lagi latihan soal aljabar. Oh, habis kayaknya. Gak apa-apa, saya cari yang lain. Nah, ini lebih seru nih kelihatannya. Coba. Nah, nomor 2. Kayaknya seru nih. Coba. Mau berapa lama yang sekarang? 2 menit lagi? Atau 1 menit sekarang?
Halo, teman-teman? 2 menit, Kak. 2 2 menit, menit, Kak. Kak. 2 menit ya. Serius, saya timer nih. 1, 2, 3. Ayo, yang lainnya yang nggak buka kamera, dibuka ke kameranya. Ayo, udah 2 menit. Yang udah selesai boleh angkat tangan cepet-cepetan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, siapa nih Kak Chelsea Philadelphia? Oke, Kak Chelsea duluan ya, nomor 1 dia. Silakan Kak Chelsea. Jawabannya B, X kurang 9. X kurang 9. Oke. Boleh dikasih tahu teman-temannya gimana caranya? Bisa kayak kamera belakang. Sebentar, saya pin dulu. Nah, Ini kan pakai mode faktoran. X kuadrat tambah X kurang 4 kuadrat dibagi X tambah 7. Terus X kuadrat oke. tambah X kurang 4 kuadrat. Dan faktorisasinya menjadi faktornya menjadi X tambah 7 dan X kurang 6. Oke. Nah, dari X tambah 7 dan X kurang 6 dibagi X tambah 7 menghasilkan X kurang 6. Karena ini X tambah 7 dan X tambah 7 habis. Jadi sisa X kurang 6. Maka X kurang 6 dikurang 3 sama dengan X kurang 9. Karena min 6 kurang 3 hasilnya min 9. Jadi X kurang 9. Oke, good. Bagian Betul. Oke, good. Oke, boleh off cam lagi. Saya lepas. Oke, itu betul sekali ya. Dan kebetulan di sini tidak ada cara cepatnya. Jadi satu-satunya cara memang hanya dengan pemfaktoran. Tadi udah bagus banget sama Kak Chelsea ya cara panggilnya. Iya, Kak. Oleh Kak Chelsea, ini X kuadrat ditambah X dikurang 42. Kita faktorkan dulu menjadi X plus 7, X minus 6. Kemudian kita saling coret, X plus 7 sama X plus 7 kita coret, dan X min 6, sisa X min 6 doang. Ya udah, X min 6 dikurangi 3. Jadinya X min 9. Oke, betul banget. Good. Lancar-lancar ya teman-teman ya. Coba saya cari lagi.
Wah, Oke, nomor 4. Bisa nih kita coba. Agak panjang. Teman-teman beraninya berapa menit kira-kira kalau sepanjang ini kira-kira? 5 menit. 5. 5 menit, oke. Oke, saya timer ya, 5 menit ya. Saya hitung, 1, 2, 3. Silakan. 1 menit aja Kak Wira. Oh, 1 menit. Ya udah, 1 menit katanya. Saya ulang timernya. Jangan deh 2 menit, 2 menit. Tadi aja 2 menit kok. Mantap 2 menit bercanda. ya. Oh, alah. Ya udah saya balikin 5 menit. Tapi sebetulnya memang hanya butuh 1 menit sih. Karena saya udah selesai. Kak Dava, udah? Udah. Oke, great. Kayak gimana tuh kira-kira? Ini gak usah dicari jawabannya kan. Ini udah jelas. Aku baru ngeh lagi pas di tengah jalan. Oke, gimana? Kalau mau tahu untung, ya harus perlu biaya mingguan sama pendapatan yang nggak bisa salah satu. Dan berarti udah langsung Oke, aja, deh. berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk Cukup. menjawab pertanyaan, tapi satu aja nggak cukup gitu ya? Nah, Oke. Kalau mau untung berarti gimana tuh aturannya? Yang P P harus... lebih besar daripada M. Oke, great. Oke, kita next soal berikutnya ya. Oke, nomor 19 teman-teman. Nomor 19, sekalian sama 20 deh. Walaupun 20 agak bukan dari bagian aljabar dan yang tadi saya jelasin, tapi harusnya ini buat latihan bisa kali ya. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Coba saja dulu. Coba saja dulu. Oke, biar biar saya ikhlas gitu loh, ngasih 5 menitnya itu nggak sia-sia gitu. 5 menit cukup kira-kira buat ini? Untuk dua nomor ini 5 menit cukup? Cukup, Vincent. Oke, cukup. Gas. Insya Allah gas ya. Satu, dua, tiga.
Oke, time up dari nomor 19 dulu. Ada volunteer? Oke, Apriliani Limbong. Bentar ya Kak, apa join Zoom di HP juga. Nggak apa-apa. Aprilia, sorry kayaknya kamu masih mute deh. Oh iya, sorry. Nih, aku ulang ya. Jadi kan soalnya itu A-5/9 tambah 3 sama dengan B tambah 7 per 12 tambah 2. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, berarti tuh jumlah atau angkanya tuh hasilnya kanan dan kiri sama. Nah, jadi aku sisain dulu di sebelah kirinya ini yang A-5/9 tambah 3. 3 ini kan sama aja bisa dibikin bentuknya 3/1. Jadinya A-5/9 tambah 3/1. Ya udah samain penyebutnya. Habis itu apa namanya? Kerjain penjumlahan pecahan yang biasa itu loh. Tahu kan pada ini udah pokoknya hasilnya A tambah 22/9. Udah gini, aku selesain lagi yang sebelah kanan yang B tambah 7 per 12 tambah 2. Aku bikin sama tadi caranya, karena 2 itu bisa juga dibikin bentuknya 2/1, jadi bikin 2/1, disamain penyebutnya 12. Ya udah, B tambah 7 tambah 24. Hasil akhirnya tuh B tambah 31 per 12. Udah gini, karena tadi di sini sama dengan, berarti hasil yang kiri tadi aku sama denganin dengan yang kanan tadi. Jadi A tambah 22/9 sama dengan B tambah 31 per 12 ini bentuknya. Nah, udah kayak gini, kali silang. Orang biasanya ngomongnya kali silang nih, kali silang. Jadi A tambah 22 dikali 12 sama dengan 9 kali B tambah 31. Nih, bentuknya kayak gini. 9 kali B tambah 31 sama dengan 12 dikali A tambah 22. Nah, kaliin pelangi atau kaliin ke dalam satu-satu gini. Jadinya yang sebelah sini jadinya 9B tambah 279. Ini dapat dari 9 kali 31 ini. Lalu sama dengan 12 kali A, 12A tambah 12 kali 22 itu 264. Ya udah, ini aku bikin ini 12A-nya pindah sama dengan, karena kan soalnya nanya 4A-3B. Yaudah aku bikin kayak gini, min 12A dipindahin ke kiri dari sama dengan ini, jadi 12 ini karena tadi di kanan jadi ke kiri jadi minus, 12A 9B-nya tetap plus, terus 279 ini juga ini tetap plus, terus 264-nya ini jadi minus karena dipindahin ke kiri sama dengan 0. Ya udah, itu gini, 279 kurang 264 ini kan 15. Nah, ini semua mengandung 3 kan, bisa dibagi 3. Jadi disediain aja min 4A tambah 3B. Habis itu ya udah, karena soalnya 4A min 3B jadinya kayak gini. Oh, ini aku sempat salah, nggak salah sih, tapi sempat bingung gitu. Aku niatnya kan ini pindahin ke kiri biar yang 279 ini kan
dia lebih besar. Nah, jadi kalau 264 ini pindah ke kiri, 279 kurang 264 itu kan jadi dia nggak minus kan. Jadi aku kalau ngeliat minus rada pusing lah gitu kan. Jadinya ini 15. Nah, tapi sedangkan soalnya yang minus itu 3B-nya. Sedangkan di sini 3B-nya plus. Jadi ya udah berarti dipindahin ke sama dengan yang kanan. Jadi 12A min 9B tambah 24 dikurang 279 sama dengan 0. Lalu 12A min 9B min 15 sama dengan 0. Lalu dibagi 3 lagi karena masing-masing bisa dibagi 3. Jadi 4A min 3B min 5 sama dengan 0. Nah, karena soalnya nanyanya 4A min 3B, ya udah 5-nya pindahin sama dengan ke sini, jadinya 4A min 3B 5. Jawabannya yang D. Sekian. Ada yang nanya-nanya pensinya jadi cancel ada bisa. Oke, bagus banget ya. Oke, bentar. Maaf ya kalau belibet. Gak apa-apa, santai aja. Oke, saya juga salah ternyata. Gak apa-apa. Oke. Saya cabut pin dulu. Oh, udah duluan. Oke, good. Saya join dulu. Tapi caranya Kak Apriliani udah bagus ya. Tapi coba karena saya di sini selaku mentor, saya bertanggung jawab untuk ngasih cara cepatnya dong, ya enggak? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau cara ngajar saya kecepatan atau teman-teman merasa aduh Kak ketinggalan gitu, nggak, jangan sungkan buat ngomong ya, nggak apa-apa ya, serius. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke. Apakah kelihatan? Kalau burung wajar. Maksudnya nggak gelap kan? Kalau burung ya nanti kan saya dekatin kelihatan. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Soalnya adalah A minus 5 per 9 plus 3 sama dengan B plus 7, ya kan? Per 12 plus 2. Oke. Kelihatankah kawan-kawan? Kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kalau agak burung-burung ya itu karena kendala jaringan ya. Oke, di sini ada pertambahan, kita pindah ruas bisa nggak sih? Bisa dong. Biar jadi A-5 per 9 plus 3. Ini 2 kalau melewati sama dengan jadi gimana? Jadi minus kan? Minus 2 kayak gini. Iya, Kak. Sama dengan B plus 7 per 12. Nah, mulai dari sini udah mulai asik nih. Tinggal A-5 per 9. 3 kurangi 2 berapa? 1. Positif apa negatif? Positif dong Kak. Positif, Kak. Sama dengan B plus 7 per 12. Oke, di sini mungkin teman-teman masih baru banget sama soal PK ya. Jadi teman-teman nggak tahu kalau tipe soal PK itu punya pola. Jadi teman-teman nggak usah nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Teman-teman lihat, di sini A-nya 4, B-nya 3. Berapa nilai yang diperoleh untuk 4A dan 3B gitu ya kan? Oke, saya mau nanya deh. Kenapa saya ngajakin teman-teman ngerjain soal ini? Karena ini ada kaitannya sama KPK FPB, teman-teman. KPK dari 9 sama 12 berapa sih? Atau enggak FPB deh. FPB dari 9 sama 12 berapa? 3. Bentar. Coba kita mainin gini. Ini kita dikalikan dengan 36. Kenapa gitu? Kalau misalnya dikali 36, 9
sorry, 36 dibagi 9 berapa? 4. 4. Ini coret ya. Ini 1 hilang, ini jadi 4, ya kan? Maka akan menjadi 4 dalam kurung A minus 5 plus 36-nya ke sini juga. Sama dengan 12, 36 dibagi 12 berapa teman-teman? 3. 3. Oke, coret. Ini jadi 1, ini jadi 3 di sini kan. 3 dalam kurung B plus 7. Oke. Apakah teman-teman sudah mulai memahami maksud saya? Sudah. Nah, ya, orang bawah saya tahu. Nah, kan dari sini bisa nih. 4A masukin aja. 4A minus 4 kali 5, 20. Ditambah 36, ya kan? Sama dengan 3B plus 3 kali 7, 20, 1. Terus kita pindah ruas. Yang 4A dikurangi 3B sama dengan ini 20 ke sini dia bakal jadi positif 20. Ini 36 ke sini bakal jadi negatif 36. Di sini 41, di sini 21, ya udah 21 gitu. Oh, udah deh. 20 dikurangi 36 Min 16. 16. Tambah 21, min 16 tambah 21 berapa? 5. 5. Oke, sudah. Jawabannya sama, dan saya nggak perlu mencari tahu A-nya berapa, B-nya berapa, betul nggak? Oh. Betul, Kak. Lebih gampang apa lebih susah? Lebih gampang. Lebih gampang, Pak. Oke. Kayak gini cuma perlu teliti aja sebenarnya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nyari aman ya dicari satu-satu kayak tadi, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus memastikan ngitungnya bisa cepet gitu loh. Kayak perkalian 1 sampai 10 teman-teman harus udah di luar kepala. Bisa nggak? Just like 7 kali 8, 56. Terus 9 kali 3, 27 gitu loh. Perkalian 1 sampai 10 harus di luar kepala dulu gitu. Kalau misalnya mau nyari satu-satu. Oke? Aman. Oke, Kak. Ya, saya close dulu. Saya lepasin lagi. Terakhir yuk, nomor 20 yuk, sebelum saya kasih PR, sebelum di absen sama Kak Haposan itu. Nomor 20, ada volunteer? DJ Dava, anjay. Oke, boleh Kak. Kak DJ Dava, silakan. Itu ada Kak Sila juga mau. Aku kan udah. Kalau mau yang lain. Oke, boleh. Tadi selain kamu siapa? Nggak kelihatan di sini. Sorry, yang tadi angkat tangan siapa ya selain Kak Dava ya? Loh, kok malah nggak ada? Gak apa-apa loh. Nggak, aku aja ini nggak apa-apa. Tadi katamu siapa yang mau angkat tangan? Tadi itu siapa ya? Oke, coba saya ulang hitungannya ya. Dava bisa raise hand dulu. Oke, nomor 20 ada yang mau volunteer, teman-teman? Terakhiran ini. Nggak ada? Ada? Anyone? Oke, mungkin kesempatan untuk ada Dava sekali lagi deh, nggak apa-apa. Boleh, Kak? Saya Oke. pin. Kali ini ngitung soalnya. Tadi kan kamu nggak ngitung. Ya. Boleh. Aku di laptop. Aman, aman. Nggak apa-apa. Gimana ya? Ditunjukin aja kertasnya gitu.
Biar enaknya enggak. Ya, santai-santai. Coba deh aku cabut HP dulu lagi ngecas. Aman nggak? Aman. Bentar. Aku masuk dari HP. Oke. Berarti saya copot dulu ya. Yap. Nah. Halo. Ya, halo. Silakan. Wait. Suruh bener. Oh ini. Nah, kan kan yang diketahui teh Farhan dulu ya. Aku berangkatnya Kok ngomongnya teh? Jawa Barat ya? apa? Kok ngomongnya tadi teh? Kamu Jawa Barat ya? Oh iya. Oh, pantas. Oke, sorry ke distract. Farhan berangkat 9.30 sampai 12. Berarti 2 jam 30 menit. Kecepatannya 98, ini masih diketahui, dikali 2,5 jam dari 2 jam 30 menit dapat 245 km jaraknya. Kalau waktu sekarang Gilang berangkatnya 1 jam setelah Farhan, berarti jam 10.30. Kecepatannya 80 km per jam. Jarak sama kayak Farhan, 245. Mas. Coba Ya. salah satu dikecilin dong suara laptopnya atau suara HP-nya. Nah, oke, aman. Sekarang aman nggak? Aman. Nah, jaraknya sama kayak Farhan, 245 km per jam, berarti waktunya tinggal di ini yang segitiga kan ya? Segitiga apa? Kecepatan, waktu sama jarak. JT Ya, Jokowi itu kan? ya Ya, Jokowi. dapat 3,06 jam. Tinggal masukin ke 10.30, aku langsung ngitung nggak ditulis. Dapat udah jam 13 aja, aku udah langsung ke situ dan udah pasti D 13,33. Aku D. Oke. Gitu apa? Oke, thank you. Oke, sebetulnya sudah cukup benar ya, sudah cukup bagus. Cuman kamu ini hitungannya nembak sih, karena ya udah tinggal ditambah 3 dan yang mendekati kebetulan adanya cuma D. Coba pertanyaan saya kalau misalnya semuanya 13 gimana? Di Ya itu UTBK berarti kadang gitu loh. berarti 0,6-nya diubah lagi aja. Lanjutin Gitu. 0,6-nya. Berarti 0,6 tuh kan 30, iya 33 menit. Ya, jadi lebih tepatnya ya. Tadi kan kamu udah ketemu tuh jawabannya 3,0625. Itu 3 jam, betul. Terus selanjutnya kan bakal ada 0,0625 tuh. Itu dikali Ya. 60 lagi. Dikali 60 jadinya 3,75. Nah, itu dapat tuh 3 menit tuh. Terus terakhir 0,75 dikali 60 lagi, dapatlah 45 detik gitu. Jadi ini soal yang kasarannya tuh sebenarnya nggak susah ya teman-teman, rumusnya teman-teman tahu tapi ribet aja gitu loh, makanya susah. Ya, betul. Tapi trust me soal UTBK tuh kayak gitu di semua subtes, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PM, PK sama.
sebenarnya gampang, ribet aja. Nggak ada yang apa yang teman-teman tuh asing gitu loh, nggak ada. Kecuali teman-teman nggak belajar ya. Kalau teman-teman nggak belajar ya, iya pasti. Aduh, apa nih persamaan garis? Nggak ngerti. Ya, itu kan ya salah sendiri nggak belajar gitu kan. Kalau belajar sebenarnya ngerti semua kok. Angkanya aja susah atau nggak bingung gitu. Oke, nggak kerasa udah jam 21 lewat 20 menit ya, atau mungkin lewat 21 di tempat kalian. Karena katanya di akhir akan ada absensi, jadi mungkin kelas akan saya cukupkan sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Entah ketemu saya atau ketemu mentor lain. Oke, mungkin dari Kak Hapusan bisa diambil alih untuk absen Kak. Terima kasih. Saya sambil hentikan presentasi ya. Masih ada 9 menit lagi, Kak. Oh, itu nggak dipakai absen aja. Ntar ya, ini ada 48 orang nih keluar nih. Ada sisa berapa nih? Ada yang pada keluar nih. Waduh, Ayo, kan. suruh masuk dulu ya. Ya. Sambil manggil-manggilin Kak, biar nggak kemalaman. Jadi absennya ini screenshot aja nanti saya iniin. Oh ya, tolong ya nama-nama kalian diganti ya. Besok kelas nama di Google Meet-nya sudah harus diganti. Kalau namanya ngaco, saya anggap tidak hadir. Ini siapa nih? Boroer. Lagi duduk di bangku. Terus siapa lagi nih yang nggak pakai nama? Bayu. Di Rubella banyak nama Bayu. Nggak tahu saya cara gantinya gimana ya. Ini Muhammad. Nama Muhammad banyak di Rubella. Yuki ini nggak ada di ini data. Mai siapa Mai? Contoh, ada gambar burung namanya contoh, aneh kan? Afi, nggak ada otomatis. Terus Rosaka, emang ada nih di ini namamu. Oh sama ini nih, siapa lagi nih? Amna. Kenapa pada keluar? Kan belum selesai kelasnya. Ya udah biarin aja nggak di absen. Nih Borer ganti nama ya. Norselinda nggak tahu. Jessica. Siapa lagi Dwi? Ada banyak nama Dwi di Rubella Dwi. Pokoknya nama panjang ya. Maria ada 3 Maria di ini di Rubella. Kayak situ tuh Mursid Lufiana lengkap namanya. Hamdan ada 10 nama Hamdan di Rubella. Tolong diganti. Rise ini lagi Cel ini udah Celnya ada 2 nih. Chelsea ya. Contoh gambar burung diganti ya namanya ya. Danu 1 doang di Rubella Danu. S3 Artiwidya. Emang ada Artiwidya di ini? Tolong dong Dava, saya malas ngetik di grup WA bilang yang tadi sudah kelas dari awal. Eh dan ini keluar silakan masuk lagi. Oh, aku yang ingat. Bilang aja. Ya Allah, gue bagian branding lagi. Astagfirullah. Service marketing. Aduh, gue nggak tahu lagi. Ya dihargai apa? Pestanaman ya puluhan orang. Ini saya kerjanya nggak bisa ya. Demi apa paket sayurnya? Udah pada masuk belum? Saya screenshot nih sekarang nih. Malas nungguin ah. Lalu game. Hah?
Tiba-tiba pada, aduh gue bagian branding ya. Branding apaan ya? Tentang produk. Kok pada keluar sih? Getsa? Udah pokoknya gue screenshot deh sekarang. Ayo, screenshot ya. Siapa lagi? Satu. Oke, udah. Males nungguin lama-lama. Aku screenshot ya. Enggak, ini nggak pakai kamera. Pakai nama doang. Ntar ya, teman-teman. Oke. Belum kayaknya. Ini tolong nanti saya kasih screenshotnya di grup. Tolong yang nama-namanya ngaco diganti di itu ini ya ini di grup. Oh enggak sekarang deh. Kalian bikin nama kalian di Google Meet sekarang, tulis nama asli kalian di grup, bikin kayak gitu. Paham gak guys? Halo. Paham, Paham, Kak. Kak. Oke ya. Paham, Kak. Tolong. Khususnya sini nih. Amna, Aselinfer. Ini Avi di pendaftaran namanya Avi nggak? Avi AC apa ini? Broer Hus. Kok tadi namanya cuma Broer, sekarang tambah Hus sih. Heran gue. Hus pupis merek ini. Terus contoh akun yang gambar burung itu nanti di ini. Dia ada nama 10 dia di Rubella, dia nih. Terus Maesera nih nama asli atau nama panggung? Nama Maesera. asli, Kak. Oh, ada di pendaftaran kayak gini namanya. Iya, aku daftar itu nama. Oke. Terus pokoknya namanya yang bagus-bagus dong, jangan kayak di Runianjani, Yuki Ana. Ini Runianja ini dispasi atau emang gabung nih namanya nih? Udah itu aja yang tadi saya sebut-sebutkan. Oke, tadi sih saya ingat ada yang gabung terus keluar kayaknya. Itu kayak pepaya, yang namanya pepaya kan. Tadi dia juga kasih ini ya, contoh ngerjainnya ya, si pepaya. Iya nggak guys? Nggak Ada ingat yang ya. ingat ya? Kenapa? Nggak ingat. Udah lu yang baru gabung ngapain gabung? Udah di absen. Selamat memakai jatah absen kalian. Goodbye. Oke. Thank you teman-teman semuanya yang sudah ikut kelas Kak Wira. Semoga semakin pintar ya. Thank you Kak Wira. Boleh dimatiin dulu Kak Wira rekamannya. Oh, udah kok, udah saya matiin. Ini masih ngerekam Kak? Oke.